يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن istri yang baper. Apa baper? Hah? Bawa perasaan? Bawa orang zaman dulu. Jadi cuma sedikit-sedikit tersinggung, terus nangis. Apalagi saya ini orangnya agak cuek. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Perempuan itu makhluk yang lemah walaupun dia kuat. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian ini? Yang paling baik kepada istrinya. Maka lemah lembut. Dia tak ingin kau belikan gelang emas yang besar, dia tak ingin kau bawa liburan ke Bali, dia hanya ingin kau usap kepalanya, dia ingin hanya kau ucapkan. Dia tak ditangkapnya kata-kata, kalimatnya, substansinya. Yang ditangkapnya adalah ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka Nabi tak pernah memanggil nama Aisyah. Tak. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Kenapa tak dipanggilnya nama? Ya Aisyah, biasa. Tapi kalau dipanggil Ya Humairah, wahai engkau yang cantik putih kemerah-merahan. Pak Ustaz, boleh saya panggil bini saya ya Humairah? Boleh. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Apa-apa. Apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Jangan terlalu jujur. Bini tak panggilnya ya Hajar Aswad. Ngamuk lah orang. Istri saya mu'alaf. Dia kepingin sekali pakai hijab, tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustaz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah, ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan, kata emaknya, mengancam sahabat Nabi. Kalau kau masuk Islam, aku tak akan makan. Hari pertama dia tak makan, hari kedua dia tak makan, hari ketiga badannya lemas. Apa kata sahabat? Ya ummi, oh emakku, in kanat laki mi'atu nafsan, andai kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama ini. Ucat juga mak ya. Jangankan 1 nyawamu mak, 100 nyawamu, keluar nyawamu satu persatu, aku tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya hari ketiga tuh makan mak. Mop-mopan aja tuh. Saya sudah 1 tahun menikah, tapi belum diberi amanah keturunan. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz agar saya bisa cepat diberi amanah keturunan Allah Subhanahu wa taala? Rabbi habli minas salihin. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail? Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak durhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap usaha. Banyak-banyak minum madu, kata kawan. Minum. Makan kurma mengkal. Makan. Buat jus toge. Buat. Untuk menguatkan. Apa saja kan, selama halal. Tapi kalau kata dia minum kamput, jangan. Bagaimana sikap kita menghadapi teman yang taklid buta terhadap suatu tokoh yang sudah jelas-jelas melenceng dari sudut pandang Islam? Bahkan dia selalu menyudutkan ulama lain yang mengkritik tokoh pujaannya. Dalam kitab Al-Lumah karya Imam At-Tusi, Saraj At-Tusi, kitab tasawuf ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud. Ayo kita ke rumah wali Allah, kata si Syekh, diajaknya murid-muridnya. Ayo kita ke tempat wali Allah. Ayo. Ramailah murid-muridnya mau menengok wali Allah.
Wali Allah tadi duduk dalam masjid. Inilah dia wali Allah yang mau kita tengok. Lalu si wali Allah tadi meludah dalam masjid. Maka saat itu juga Syekh mengatakan, ayo kita tegak, kita tinggalkan dia. Dia bukan wali Allah, dia wali setan. Kenapa begitu Syekh? Karena dia meludah dalam masjid bertentangan dengan syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya. Jangan terpukau karena dianggap wali Allah. Jangan terpukau karena dia adalah profesor, doktor, insinyur, kiai, haji, buya. Jangan terpukau karena dia terkenal di YouTube, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp. Tapi pandanglah istiqomahnya sholat berjamaah. Pandangnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sesuai dengan Quran dan Sunnah, ku ikuti. Tapi kalau tidak, ku tinggalkan. Ada rule of the game, ada aturan. Jangan taklid fanatik buta. Apa hukumnya bagi orang yang suka suudzon sama orang di akhirat kelak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu dosa. Nampak orang wajahnya cemberut, sombong dia sekarang, mentang-mentang sudah kaya, dulu senyum sama saya, dekati dia, kok kenapa? Tabayun, jangan mudah. Ini langsung update status, sombong dia sekarang. Datangi salam, kok kenapa cemberut dari tadi? Kita kan lama berkawan. Itulah aku sedang ini. Kenapa? Ngomonglah. Udah sebulan nih. Kenapa sebulan? Tak bisa kentut aku. Patutlah. Ayo aku bawakan ke dokter sana. Begitu dibawa ke dokter, kentut aja dia tiap hari. Bagaimana bila seorang ibu menjadi suatu kebiasaan menyumpahi semua anak-anaknya? Apa hukumnya? Ya Juraij. Ada ahli ibadah namanya Juraij. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Ya Juraij. Dia tak menjawab. Sampai yang ketiga tak menjawab. Apa kata emaknya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Ahli ibadah anaknya. Tak mau menjawab sebutan emaknya karena dia anggap lebih mulia menyembah pada Allah. Kata emaknya, jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Kalah doa anak ahli ibadah karena doa seorang ibu. Apa yang terjadi? Tak lama sesudah itu perempuan hamil pengembala kambing. Pas ditanya, kau hamil kenapa? Karena Juraij. Dihancurkan mereka tempat ibadah Juraij, Bani Israel. Lalu kemudian mereka tangkap Juraij. Juraij, ternyata kau penipu pembohong. Katanya kau ahli ibadah. Nih pengembala kambing hamil, kau berzina sama dia. Kata Juraij, jangan kalian bunuh aku, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak lahir diadakan sidang. Lahir anak, ditusuk Juraij, telunjuknya ke pusat. Ya gulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa ang? Bapakmu siapa? Who is your father? Bapakmu siapa? Apa jawab anak itu? Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Apa makna kisah ini? Allah mau menunjukkan mata Juraij akhirnya menengok wanita tuna susila. Maka kalau marah sama anak, jangan bilang hei hantu, hei setan. Jadi hantu, jadi setan dia. Kalau marah sama dia, hei Gubernur Kepri, hei anggota legislatif, insya Allah jadi dia. Paling tidak jadi calon, jadilah. Bila kita sudah menyuruh anak mengaji sekolah, tapi si anak masih bandel dan terjerumus ke lembah narkoba, apakah kita disebut gagal mendidik anak? Kalau hendak membentuk buluh bambu, biarlah dari rebung. Rebung yang putih dibentuk melengkung, melingkar, membulat, memetak. Tapi kalau dia sudah keras,
hanya dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Oleh sebab itu jaga. Sudah dimasukkan ke pesantren, lari. Sudah diberikan Quran pondok tahfiz, cabut. Sudah dididik tak juga Pak Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh solihah insyaallah. Imam dengan satu makmum perempuan yang bukan mahram, apa hukumnya? Menimbulkan fitnah. Da'ma safa khuzma safa, da'ma kadar, tinggalkan yang buruk karena akan menjadi fitnah. Anak tinggal di masjid, anak muda datang pula mahasiswi jadi makmum di belakang, ditengok sama orang, menjadi fitnah. Siapa tu? Pacaran, difotonya pula. Ada orang sedang salat di masjid, ini orang mau fitnah kita. Maka kalau begitu keadaannya. Tapi kalau imam ini sudah tua, tak nampaknya lagi mana gadis mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kebetulan mahasiswi, tak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan fitnah, namanya sadduz zari'ah, menutup pintu celah fitnah.